Halo, apa kabar semuanya? Ya, saya harap semuanya masih dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Bertemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai analisis musik. Namun, kali ini kita nggak menganalisis lagu klasik, melainkan kita akan coba menganalisis lagu nasional. Ya, pada analisis kali ini, kita akan coba menggunakan teori mitos dari Roland Barthes sebagai pisau bedah untuk menganalisis lagu nasional. Ya, sebelum kita mulai menganalisis, saya akan menjelaskan mengenai teori mitos. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai denotasi dan signifikasi, karena denotasi dan signifikasi ini berkaitan dengan teori mitos. Denotasi merupakan signifikasi tingkat pertama, atau dalam KBBI merupakan makna harafiah. Lalu signifikasi. Signifikasi ini merupakan aksi atau proses penggabungan antara penanda dan petanda. Penanda ini merupakan mediator atau segala sesuatu yang bisa diindrawi. Lalu petanda merupakan representasi mental atas sesuatu. Gabungan antara penanda dan petanda akan membentuk tanda. Ya, di sini sudah tersedia contoh gambar kursi. Kursi yang ada di sini merupakan penanda. Ya, gambar kursi yang ada di sini merupakan penanda atau mediator. Karena kita dapat mengindrawi secara visual. Lalu kursi ini dimaknai sebagai tempat duduk, ya, berkaki empat, ya, dan lain sebagainya. Konsep mengenai kekursian, ya, itu merupakan petanda atau representasi mental dari kursi. Penanda dan petanda ini merupakan gagasan Saussure. Ya, kita masuk ke dalam mitos sekarang. Ya, mitos merupakan sistem signifikasi tingkat kedua, atau dengan kata lain, mitos merupakan metabahasa. Mitos terdiri dari dua unsur penting yang saling berkaitan, yaitu form dan konsep. Terminologi form dan konsep ini memiliki esensi yang sama dengan yang disampaikan Saussure mengenai penanda dan petanda. Ya, lalu Barthes dalam buku yang berjudul Mitologi menjelaskan bahwa mitos adalah cara berbicara mengenai konsep. Jadi form ini merupakan cara berbicara atau retorika. Lalu konsep ini merupakan ide atau gagasan, ya, ataupun maksud dari si pembuat mitos. Ya, mitos bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, mitos secara struktur mirip konotasi. Maksudnya, mitos menjadikan sistem di tingkat pertama atau denotasi sebagai form. Misalnya kata kursi. Kata kursi seringkali dimaknai sebagai posisi ataupun jabatan oleh kelompok tertentu. Singkatnya, denotasi digunakan untuk berbicara mengenai sesuatu yang lain. Ya, lalu mitos secara fungsi merupakan metabahasa, cara berbicara mengenai konsep. Sebagai cara berbicara mengenai maksud si pembuat mitos. Ya, metabahasa bisa berupa gambar, lukisan, sastra, dan lain-lain. Segala sesuatu yang tidak bisa disignifikasi pada tingkat pertama. Ya, di sini terdapat catatan penting. Yang pertama, mitos akan bekerja apabila penikmat mitos memiliki informasi historis mengenai konsep atau maksud si pembuat mitos. Ya, jadi contohnya kita jadikan kursi sebagai form. Misalkan si pembuat mitosnya ini memiliki konsep mengenai jabatan ataupun posisi seperti itu. Jadi mitos ini akan bekerja apabila si penikmat mitos atau pendengar ya memiliki informasi historis mengenai konsep dari si pembuat mitosnya mengenai jabatan ataupun posisi seperti itu. Jadi mitos akan bekerja. Ya, penikmat mitos akan memaknai kursi sebagai posisi atau jabatan.
Ya, lalu yang kedua, tanda yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh para penikmat mitos karena perbedaan informasi sejarah yang dimiliki terhadap FOM. Jadi, contohnya lagi, ya kita jadikan kursi sebagai contoh. Ya, mungkin bagi sebagian orang, memaknai kursi sebagai posisi ataupun jabatan. Tetapi bagi sebagian orang lainnya, mungkin akan memaknai kursi sebagai kekuasaan. Karena apa? Karena dua kelompok ini, yang kelompok pertama ini memaknai kursi sebagai posisi atau jabatan, lalu kelompok yang kedua ini memaknai kursi sebagai kekuasaan. Yang mereka ini memiliki perbedaan informasi sejarah terhadap FOM, ya. Jadi terdapat perbedaan historis dari kelompok yang memaknai kursi sebagai posisi ataupun jabatan dengan orang-orang atau kelompok yang memaknai kursi sebagai kekuasaan. Ya, kesimpulannya, mitos merupakan cara berbicara tentang konsep. Karena konsep yang telah ditetapkan selanjutnya dicarikan formnya. Ya. Jadi si pembuat mitos pertama-tama menetapkan ide ataupun gagasan. Lalu selanjutnya si pembuat mitos mencarikan form atau cara berbicara mengenai konsep yang telah ia buat. Ya, lalu apa tujuan menganalisis lagu nasional menggunakan teori mitos? Dan mengapa menggunakan teori mitos? Di sini saya membuat dua tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui cara kerja musik pada lagu nasional dalam menyampaikan ideologi kebangsaan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui ideologi kebangsaan yang terdapat dalam lagu nasional. Ya, mengapa menggunakan teori mitos? Terlebih dahulu kita harus pahami bahwa lagu nasional terdiri dari dua aspek. Ya, yang pertama aspek verbal. Aspek verbal ini merupakan lirik. Melalui aspek verbal, cara kerja lagu nasional menyampaikan ideologi kebangsaan bisa secara langsung diketahui. Karena apa? Karena lirik merupakan unit signifikan. Ya, jadi terdapat petanda dan penanda. Lalu aspek yang kedua non-verbal, yaitu musik. Melalui musik, ideologi kebangsaan tidak dapat disignifikasi pada tingkat pertama, karena musik merupakan unit non-signifikan. Jadi hanya terdapat penanda. Jadi ia dikatakan non-signifikan. Ya. Dengan kata lain, musik merupakan metabahasa dan hanya bisa disignifikasi pada tingkat kedua. Lalu, untuk mengetahui cara kerja musik dalam menyampaikan ideologi kebangsaan, kita akan melakukan pendekatan melalui ciri-ciri mitos. Ya, ciri mitos yang pertama, motivasional. Jadi, terdapat hubungan analogis atau hubungan kemiripan antara form dan konsep. Ya, kita ambil contoh tentang kursi yang dimaknai oleh sebagian orang tentang jabatan ataupun posisi. Ya, kursi atau form ini ya memiliki hubungan kemiripan dengan posisi atau konsep seperti itu. Lalu yang kedua, intensional. Ya, jadi mitos dibuat berdasarkan keputusan sepihak atau berdasarkan keputusan kelompok tertentu seperti itu. Jadi sifatnya arbitrer. Ya, kita ambil contoh kursi lagi tadi. Kursi ini dimaknai sebagai posisi ataupun jabatan hanya oleh kelompok tertentu. Ya, jadi ia memiliki ciri intensional seperti itu. Lalu yang ketiga, distortif. Mitos merusak denotasi di tingkat pertama. Ya, contohnya kursi itu tadi,
kursi yang di signifikasi tingkat pertama dimaknai sebagai tempat duduk dirusak oleh konsep mengenai posisi ataupun jabatan, ya. Jadi mitos ini merusak denotasi di tingkat pertama seperti itu. Jadi yang kursi harusnya dimaknai sebagai tempat duduk, tapi oleh sebagian orang, sebagian kelompok tertentu dimaknai sebagai posisi ataupun jabatan, ya. Jadi artinya dirusak gitu, distortif. Lalu yang keempat, statement of fact. Mitos mengonstruksi realita tanpa bersentuhan dengan realitas. Ya, jadi si pembuat mitos dia ingin berbicara mengenai posisi ataupun jabatan misalnya. Dia tidak secara langsung atau secara fonologi mengucapkan jabatan ataupun posisi, akan tetapi dia menggunakan kursi sebagai form untuk berbicara mengenai posisi ataupun jabatan seperti itu. Jadi si pembicara ini nggak bersentuhan langsung dengan realitas yang ingin ia bicarakan seperti itu. Lalu yang kelima, ini metonimi. Ya, mitos bekerja atas dasar metonimi. Ya, artinya terdapat hubungan preesensia atau kausalitas. Penikmat mitos menangkap pesan atau makna setelah melalui proses identifikasi form. Ya, jadi si penikmat mitos ini akan mendapatkan pesan setelah melakukan identifikasi terhadap form yang disampaikan oleh pembuat mitos. Ya, jadi ini kelima ciri mitos yang terdapat dalam bukunya Roland Barthes berjudul Mitologi. Ya, di sini saya akan menganalisis lagu Maju Tak Gentar, ciptaan Cornel Simanjuntak. Di sini saya sudah menyediakan partitur dan audio dari lagu Maju Tak Gentar. Kita akan mendengarkannya sejenak. Lalu kita akan analisis secara musikologis, secara ringkas ya. Ya, satu kali aja kita dengerin. Ya, di sini sudah saya coba analisis secara ringkas. Jadi, ya, temponya ini Mars ya, 4/4. Tangga nadanya berada di bass mayor. Lalu, lagu Maju Tak Gentar ini terdiri dari 3 bagian. Bagian A, B, dan C. Bagian A dan B diawali dan diakhiri dengan nilai not yang panjang. Lalu bagian C terdapat pengulangan motif secara langsung di setiap frasenya. Ya, jadi ini bagian C, kita lihat di sini ada pengulangan motif ritmis secara langsung. Ya.
Lalu setiap frase pada masing-masing bagian memiliki motif ritmis yang selaras. Ya, jika kita perhatikan di sini, bagian A, bagian B, bagian C, ya dia memiliki motif ritmis yang cenderung sama ya. Ini, lalu ke sini. Ya, jadi setiap frase pada masing-masing bagian memiliki motif ritmis yang selaras. Ya, itu coba kita analisis secara ringkas dari sudut pandang musikologis. Lalu kita akan menganalisis menggunakan semiologi. Ya, pertama-tama dari aspek verbal, ya, denotasi. Di sini saya sudah menyediakan lirik dari lagu Maju Tak Gentar. Ya, di sini kita bisa lihat, ya, maju tak gentar, membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang, ya, dan seterusnya. Ya, kalau melalui aspek verbal ini, ideologi kebangsaan dapat secara langsung kita ketahui, ya, yakni mengenai semangat perjuangan melawan penjajahan, ya. Karena lirik merupakan signifikasi tingkat pertama dan memiliki makna denotatif. Ya, kalau kita lihat di sini, liriknya ini mengarah pada semangat perjuangan, ya. Ya, penandanya ini atau mediatornya ini lirik, ya, bisa kita ketahui atau kita indrawi secara auditif ataupun visual, ya. Lalu petandanya atau representasi mental, ya di sini saya angkat mengenai semangat perjuangan melawan penjajah, ya. Jadi representasi mental mengenai semangat perjuangan melawan penjajah. Ya, itu dari aspek verbal. Lalu dari aspek nonverbal musiknya. Di sini telah tersedia audio instrumental lagu Maju Tak Gentar. Nanti coba kita simpan dalam hati masing-masing apa yang ada di pikiran kita setelah mendengarkan instrumental dari Maju Tak Gentar ini, ya. Ya, kita dengarkan. Ya, nggak usah sampai habis. Ya, jadi apa yang ada di pikiran kalian setelah mendengarkan musiknya aja tanpa lirik, ya. Simpan dalam hati masing-masing jawabannya. Ya, di sini saya sudah coba menganalisis menggunakan teori mitos dan saya meminta 7 partisipan, ya. Mereka ini berkebangsaan Indonesia dan saya minta mereka untuk mendengarkan instrumental dari lagu Maju Tak Gentar. Lalu saya minta jawaban mereka, apa yang ada di pikiran mereka setelah mendengarkan instrumental dari lagu Maju Tak Gentar tanpa lirik, ya. Jadi terdapat 5 jawaban yang berbeda di sini dari 7 partisipan. Ya, yang pertama dua orang pertama ini mereka merasakan suasana perjuangan seperti itu. Yang ada di pikiran mereka adalah suasana perjuangan ketika mendengarkan instrumental lagu Maju Tak Gentar. Lalu yang kedua, 2 orang menjawab suasana nasionalisme
seperti itu. Lalu yang ketiga, suasana kemerdekaan. Lalu ada yang menjawab gagah dan semangat. Lalu yang kelima, menjawab jiwa patriotis. Ya, jadi terdapat perbedaan ya dari 7 partisipan ini. Mungkin teman-teman yang nonton video ini memiliki jawaban lain atau terdapat kesamaan dari 5 jawaban dari partisipan ini. Silakan ketik di kolom komentar kalau sama. Ya, aspek nonverbal musik. Ini kita lihat dari ciri-ciri mitos. Aspek musik pada lagu Maju Tak Gentar memiliki hubungan analogis dengan suasana perjuangan, nasionalisme, kemerdekaan, dan jiwa patriotis. Yang menyebabkan aspek musik pada lagu Maju Tak Gentar memiliki hubungan analogis dengan suasana perjuangan. Ya, kalau kita tadi ingat analisis musikologisnya, dari sudut pandang musikologis memiliki tempo march ya, yang menginterpretasikan pasukan baris berbaris ya, dan progresi akor mayor yang memiliki suasana semangat seperti itu, power ya, bertenaga gitu. Ya, ini ciri mitos yang pertama masuk di dalam lagu Maju Tak Gentar, motivasional. Lalu yang kedua, unsur-unsur musik di dalamnya dibuat berdasarkan keputusan sepihak. Dalam hal ini oleh si pencipta lagu, yaitu Cornel Simanjuntak. Lalu yang ketiga, keseluruhan unsur musik di dalamnya lagi dimaknai sebagai suatu kumpulan alur melodi, harmoni, ataupun ritmik semata. Kan tetapi dimaknai sebagai suasana perjuangan, nasionalisme, kemerdekaan, dan jiwa patriotis. Jadi terdapat distortif ya, kumpulan alur melodi, harmoni, ataupun ritmik itu dirusak dengan makna yang lebih tinggi seperti itu, melalui signifikasi tingkat kedua. Jadi dimaknai sebagai suasana perjuangan dan lainnya, seperti itu. Lalu yang keempat, melalui aspek musik ini, si pencipta lagu berhasil mengonstruksi realita mengenai ideologi kebangsaan tanpa bersentuhan langsung dengan ideologi kebangsaan. Jadi si pembuat mitos atau pencipta lagunya ini, Cornel Simanjuntak, dia berhasil mengonstruksi realita mengenai ideologi kebangsaan melalui form yang dia punya di sini adalah musiknya ya. Jadi melalui musiknya ia berhasil mengonstruksi realita mengenai ideologi kebangsaan, mengenai suasana perjuangan, suasana nasionalisme, suasana kemerdekaan, jiwa patriotis, seperti itu. Jadi dalam aspek musik dari lagu Maju Tak Gentar terdapat ciri mitos. Yang keempat, statement of fact. Lalu yang kelima, para partisipan di sini berkebangsaan Indonesia dan mereka menangkap konsep setelah melalui proses identifikasi form. Jadi mereka menangkap maksud dari si pembuat mitos, dalam hal ini pencipta lagu, setelah melalui proses identifikasi musik ya, identifikasi formnya, aspek musiknya. Ya. Tentunya setiap partisipan memiliki informasi sejarah yang selaras karena mereka berkebangsaan Indonesia dan mereka tentunya mengetahui tentang sejarah dari lagu Maju Tak Gentar. Ya. Lagu Maju Tak Gentar dibuat ketika masa perjuangan seperti itu. Jadi terdapat kalimat ciri mitos dalam aspek musik di lagu Maju Tak Gentar. Lalu kesimpulannya, musik pada lagu Maju Tak Gentar berperan sebagai penyampai ideologi kebangsaan atau landasan berpikir bangsa. Karena aspek musik pada lagu Maju Tak Gentar memiliki ciri-ciri mitos yang membuat para pendengar menangkap pesan atau makna ideologi kebangsaan. Selain itu, para pendengar yang menangkap suasana perjuangan, nasionalisme, kemerdekaan, dan jiwa patriotis
merupakan penikmat mitos yang memiliki informasi kesejarahan mengenai lagu tersebut, serta pernah mendengarkan lagu tersebut secara utuh. Ya, jadi kesimpulannya ini dari analisis aspek verbal dan aspek nonverbal menggunakan teori mitos, ya. Jadi ternyata kita bisa menganalisis suatu karya musik menggunakan kajian semiologi seperti itu. Kita bisa menggunakan semiologi sebagai analisis dalam karya musik, ya. Dalam hal ini menggunakan teori mitos yang disampaikan oleh Roland Barthes. Ya, jadi demikian video analisis lagu nasional menggunakan teori mitos. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat nambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.